ketika aku pun berteriak sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya tampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai kepadaku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung berlari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang kupunya. Untung saja aku segera sampai ke rumah nenekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit, yang selalu mengangkat sebuah cerita horor, yaitu cerita dalam versi nyata ataupun cerita horor dalam versi fiktif. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Sate Pikul. Tetapi sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada yang telah mengklik video ini dan like, terus berkomentar, dan tidak lupa bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam itu hujan turun lagi. Ya, memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku Derva. Malam itu tepat jam pukul 10, aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari untuk menghindari padatnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu pergi ke Jakarta karena aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya aku pergi sendiri menggunakan bus kota. Pada malam itu keadaan bus sangat ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapat tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis, dan di sebelahku adalah seorang pemuda yang kelihatannya sedang bermurung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang permisi. Aku merasa ada yang aneh dengan pemuda ini. Jujur, jika dibilang aku takut, ya aku memang takut. Karena aku belum pernah melihat orang aneh seperti ini. Namun aku coba singkirkan perasaan takutku itu agar perjalananku terasa nyaman. Sepanjang perjalanan, aku mendengarkan MP3ku, atau bisa dibilang musik pada zaman ini, yang kuputar melalui headset agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun tiba-tiba aku pun tertidur, dan ketika bangun kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Wajar jika perjalananku memakan banyak waktu, karena jarak tempat kerjaku ke Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika kulihat sekeliling bus, ternyata bus sudah sangat sepi, termasuk orang yang berada di sebelahku tadi. Kini sudah tidak ada. Yang kulihat hanya supir dan keneknya. Akhirnya aku pun mendekati mereka berdua.
Bang, ini penumpang pada kemana? Tanyaku penasaran pada konekturnya. Pakai nanya, ya pada turun lah, jawab konektur itu judes. Pada turun di mana emang bang? Kok langsung sepi gini? Tanyaku. Kepo banget sih lo dek. Ya pada turun di tempatnya masing-masing lah, sahutnya. Kepo mah yang buat membaik sawah bang, ucapku. Somplak, itu mah kebo, ucapnya sewot. Setelah itu aku kembali duduk di tempatku, dan tak beberapa lama aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bus, aku melihat ke dalam bus itu melalui jendela bus, dan ternyata kulihat banyak orang yang berada di dalam bus itu. Aku seketika terkejut karena selama tadi aku di dalam bus, keadaan bus itu sangat sepi dan tidak ada penumpang lain dalam bus itu terkecuali aku. Konektur dan sopir itu. Sementara aku singkirkan pikiran aneh yang dapat membuatku takut. Kulihat jam tanganku sekarang sudah jam 12 malam dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku memilih untuk berjalan kaki ke rumah nenekku karena jaraknya cukup dekat dengan tempatku turun dari bus tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai ke rumah nenekku, aku melihat seorang tukang sate pikul yang berjalan ke arahku. Dia membunyikan kentungannya untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang terlihat samar bagiku karena penerangan di sana sangat minim. Namun aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memang mirip dengan orang yang duduk di sebelahku pada saat tadi di bus. Karena penasaran dan perutku memang sudah keroncongan, aku pun memanggilnya. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 tusuk sate memakai lontong. Maklumlah karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit lebih kecil. Pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya. Dia memang orang yang duduk di sebelahku pada saat di bus tadi. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama. Sama persis seperti tadi, dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepadaku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya, itu bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika aku pun berteriak, sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya tampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai kepadaku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung berlari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang kupunya. Untung saja aku segera sampai ke rumah nenekku. Setelah masuk ke rumah nenekku, ternyata semua orang telah menungguku. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh yang kualami tadi, dan mereka semua nampak heran karena setahu mereka tidak ada bus yang berhenti di tempat aku turun tadi. Karena memang bus tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku untuk bisa mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka jemput. Namun
tidak ada balasan dariku, dan ternyata aku baru sadar sedari tadi handphoneku tidak ada sinyal. Dan aku ingat aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat kulihat kembali dan kutunjukkan kepada semuanya, ternyata karcis itu berubah menjadi daun. Singkat cerita, keesokan harinya aku membaca koran dan mendapat berita tentang bus yang terguling dan membentur pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama pada saat aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bus itu tidak ada yang selamat, kecuali supir dan konekturnya. Bus itu terguling dikarenakan jalanan yang licin dan sopir yang mengantuk, sehingga tidak bisa mengemudikan bus secara benar. Sekarang aku mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu hantu tukang sate pikul itu semalam. Apakah orang yang duduk di sebelahku di bus adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan pertanyaan itu hingga kini. Sekian ceritanya, semoga ada manfaatnya bagi kalian yang tahu jawabannya tentang sosok tukang sate itu. Silahkan, saya tunggu di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.